Beribadah ke Tanah Suci menjadi impian bagi setiap umat Islam karena merupakan rukun Islam kelima. Namun, terkadang terdapat uzur atau halangan yang menyebabkan umat Islam tak dapat menunaikan ibadah tersebut. Dalam Islam kemudian dikenal istilah badal haji, yakni pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang tidak mampu melakukannya karena uzur syar'i yang bersifat permanen. Ada beberapa syarat orang yang dapat dibadalkan hajinya, seperti tidak mampu menunaikan haji sendiri karena sakit menahun, berusia lanjut, atau telah meninggal dan belum pernah menghajikan dirinya sendiri jika yang bersangkutan masih hidup. Di sisi lain, pelaksana badal haji juga tak boleh dilakukan oleh sembarang orang, karena harus memenuhi unsur-unsur seperti sudah pernah menunaikan haji, amanah, dan memahami manasik haji. Fatma Kartikasari yang tahun ini menjadi pembimbing haji bagi sekitar 83 calon haji khusus menceritakan pengalamannya beberapa kali menjadi pelaksana badal haji bagi keluarga maupun jemaah. Salah satu syarat badal haji adalah orang yang melakukan badal itu sudah melakukan ibadah haji dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi lebih afdolnya atau lebih bagusnya dilakukan oleh anggota keluarga si almarhum yang ingin dibadalkan. Pak Hilman Farhi dari Sabilina Tour and Travel. Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji atau HIMPUH, Hilman Fariki menjelaskan, permintaan atau demand masyarakat yang ingin keluarganya dibadal hajikan selalu ada dari tahun ke tahun. Untuk biaya, Hilman menyebut angkanya bervariasi, namun berada di kisaran 1.000 hingga 2.000 dolar Amerika Serikat atau mulai dari kisaran 16 juta hingga 33 juta rupiah. Jadi satu orang hanya boleh untuk satu dan untuk biayanya itu tergantung dari nanti koordinasi antara kedua belah pihak. Terkait badal haji, Kementerian Agama melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH menjelaskan, pihaknya dapat memfasilitasi badal haji jika jemaah memenuhi sejumlah persyaratan. Di antaranya, jemaah sakit dan tidak dapat disari wukufkan atau meninggal dunia di asrama haji embarkasi atau dalam perjalanan keberangkatan haji ke Arab Saudi maupun meninggal di Arab Saudi sebelum wukuf di Arafah. Salah satu contohnya ialah jemaah calon haji asal Sidoarjo yang meninggal di pesawat dalam perjalanan menuju Arab Saudi. Dan saat sekarang pun sudah kami data sekitar 140 petugas PPIH kloter atau non-kloter yang berada di Arab Saudi. Mereka sudah kami data untuk melaksanakan proses badal persiapan bagi jamaah yang nanti bisa jadi kemungkinan tidak bisa melaksanakan ibadah haji, atau memang saat sekarang sudah kita dapati ada beberapa jamaah yang sudah meninggal dunia atau telah meninggal dunia, dan ini akan kami siap badalkan. Saat melaksanakan badal haji, ada beberapa tata cara yang harus diperhatikan oleh pembadal. Mulai dari niat yang difokuskan kepada pihak yang dibadalkan, hingga tahapan-tahapan haji lain, seperti melaksanakan wukuf, mabit, tawaf, dan lainnya. Mayoritas ulama sepakat jika ibadah badal haji diperbolehkan dan sah selama sesuai dengan ketentuan. Yang harus diperhatikan, badal haji tidak boleh dilakukan untuk mewakili 2 orang atau lebih dalam satu waktu tertentu. Nabila Putri, Edwin Arman, Jakarta.